merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan antara alat tubuh satu dengan yang lain. Nah, kalau fisiologis itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pekerjaan dari tiap-tiap jaringan yang ada pada tubuh kita. Jadi, anatomi fisiologis itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana tubuh tersebut bekerja. Nah, struktur tubuh manusia itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu terdiri dari sel, yang kedua jaringan, yang ketiga organ, yang keempat itu sistem. Jadi, sel itu fungsi paling dasar dalam tubuh kita seperti sel saraf, sel otot, dan lain-lain. Sementara jaringan itu merupakan kumpulan sel-sel yang sama atau memiliki atau mempunyai fungsi tertentu. Sementara organ itu mempunyai bentuk khas dan masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Misalnya itu jantung itu berfungsi untuk mensuplai darah dan ginjal itu untuk membentuk urin. Sementara sistem itu merupakan kumpulan organ-organ yang berhubungan secara anatomi maupun fisiologis secara umum seperti sistem pencernaan makanan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, dan lanjut ke anus. Jadi sistem organ dalam tubuh manusia itu terdiri dari sistem skeletal, otot, saraf, endokrin, kardiovaskuler, limfatik, pernapasan, pencernaan, perkemihan, dan integumen. Baik, kita akan lanjut ke materi kedua yaitu sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal itu terdiri dari dua bagian yaitu sistem muskular atau otot, yang kedua itu sistem skeletal atau rangka. Nah, sistem muskular itu merupakan sistem penunjang dalam tubuh kita atau bertanggung jawab terhadap pergerakan aktif dalam tubuh manusia. Nah, dalam tubuh kita itu terdapat 600 buah otot pada tubuh manusia. Sementara skeletal merupakan sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, tendi, ligumen, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan antara struktur. Muskulus itu kan otot, skeletal itu kan tulang. Apa sih jenis-jenis otot dan jenis-jenis tulang pada tubuh manusia? Yang pertama itu jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot secara umum itu seperti otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sementara jenis-jenis tulang itu seperti tulang pipih berbentuk gepeng mimpi, contohnya itu tulang tengkorak, tulang rusuk maupun beliket. Yang kedua itu tulang berbentuk kubus atau pendek dan tidak teratur seperti tulang telapak tangan, telapak kaki, ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga itu tulang pipa atau panjang seperti tulang paha, tungkai bawah maupun tungkai atas. Nah, untuk materi ketiga akan disampaikan teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke materi ketiga dan keempat yang disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi sistem pernapasan dan sistem saraf. Apa sih pernapasan pada tubuh manusia? Sistem pernapasan pada tubuh manusia merupakan proses penggunaan oksigen di dalam sel untuk menghasilkan energi, dan pada akhir proses ini dihasilkan limbah berupa gas karbon dioksida. Nah, jadi bernapas adalah proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Nah, jadi sistem pernapasan yang pertama mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, menghangatkan dan melembabkan udara. Jadi, struktur pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkius, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu menarik napas atau inspirasi dan menghembuskan napas atau ekspirasi. Ada dua faktor yang mengendalikan pernapasan, yaitu pengendalian oleh saraf yang pusatnya di medula oblongata dan pengendalian secara kimia yang sangat peka atau sensitif terhadap perubahan kadar karbon dioksida. Jadi, jenis pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dada, yang kedua, pernapasan perut. Baik, kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu sistem saraf. Jadi, sistem saraf merupakan sistem yang rumit dan teratur dan tersusun atas unit-unit yang disebut neuron. Nah, jadi sistem saraf mempunyai tiga fungsi utama. Yang pertama, menerima informasi dalam bentuk rangsangan atau stimulus. Yang kedua,
memproses informasi yang diterima. Yang ketiga, memberi tanggapan atau respon terhadap rangsangan. Jadi, struktur saraf dibagi menjadi dua, yaitu sel saraf neuron dan sel glial. Dalam sel saraf neuron dibagi menjadi 3 jenis sel saraf. Yang pertama, sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf motorik, dan sel saraf tubuh. Nah, pembagian sistem saraf yang pertama, sistem saraf pusat atau SSP, terdiri atas otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Yang kedua, sistem saraf tepi merupakan saraf penghubung antara sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Yang ketiga, sistem saraf autonom merupakan mengontrol kegiatan-kegiatan organ. Jadi, mekanisme pengantar impuls melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, pengantar panas melalui sel saraf berupa rangsangan ataupun tangkapan melalui serabut saraf atau akson. Yang kedua, pengantar impuls melalui sinopsis, titik temu antara terminal akson salah